Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu pilar penting dalam Object Oriented Programming, yaitu overloading dan overriding. Saya mulai dengan membuat project baru dengan nama project PRJ. Saya tentukan dulu template-nya dari template Java application, dan nama dari project adalah project overloading. Dan jangan lupa untuk mencentang create main class, karena akan dibuatkan secara otomatis main class-nya. Finish. Sambil menunggu, saya akan menjelaskan tentang overloading. Nah, overloading adalah suatu keadaan di mana di dalam suatu kelas, di dalam satu kelas bisa saya tentukan dulu sebagai main project. Oke, baik. Saya ulangi. Jadi, overloading adalah suatu kondisi di mana di dalam suatu kelas bisa terdiri dari beberapa metode yang punya nama yang sama. Misalnya, di dalam kelas project overloading, saya bisa membuat 3 metode dengan nama metode tampil. Dari sisi teknis, ini yang dinamakan dengan overloading. Nah, untuk implementasinya sendiri, yang membedakan nantinya antara ketiga metode dengan nama yang sama adalah jumlah parameternya. Jadi, walaupun 3 metode tersebut punya nama yang sama, yaitu metode tampil, yang membedakannya nanti adalah jumlah dari parameternya, baik ada ataupun tidak ada parameter. Sebagai contoh, saya akan menambahkan kelas baru, misalnya kelas pegawai, kurung curl buka, begin, dan kurung curl tutup sebagai n-nya. Saya membuat kelas baru, namanya kelas pegawai. Dan di dalam kelas pegawai, saya akan pertama membuat satu metode baru, namanya metode tampil, string, dan satu metode namanya tampil, dan ada satu parameter, yaitu parameter NIP. Sekarang saya akan menampilkannya ke layar. Nah, kemudian tadi saya sudah mendefinisikan secara sederhana dan secara teknis bahwa overloading itu suatu keadaan di mana di dalam kelas bisa terdiri dari beberapa metode yang punya
nama yang sama persis. Metode kedua akan saya beri nama yang sama, yaitu metode tampil. Nah, yang membedakannya apa? Yang membedakannya nantinya adalah jumlah parameter. Nah, parameternya sekarang ada 2. Oh, ini salah ya, S-nya huruf kapital. Oke. Nah, yang tadinya ada 1 parameter, yaitu parameter NIP. Nah, di metode yang kedua, metode yang namanya sama persis, yaitu metode tampil, parameternya ada 2. Kemudian yang ketiga, nah, metode yang ketiga saya punya nama yang sama, yaitu metode tampil juga. Nah, yang membedakannya, saya buat segera ya, begin dan end-nya supaya tidak lupa. Oke, sudah ada begin dan end-nya. Saya tambahkan parameternya ada 3. Dan boleh saja seperti ini. Metode yang keempat adalah metode tanpa parameter sama sekali. Nah, di sini terlihat sesuai dengan definisi yang saya jelaskan bahwa overloading, dengan overloading saya bisa punya 4 metode dengan nama metode tampil atau metode tampil, tapi yang membedakannya adalah parameternya. Yang pertama, tidak ada parameter sama sekali. Yang kedua, ada 1. Yang ketiga, metode ketiga ada 2 parameter. Dan metode terakhir ada 3 parameter. Nah, parameternya yang membedakan. Nah, untuk implementasinya nanti bagaimana? Ini di running ya tidak ada hasil sama sekali karena kita baru mendeklarasikan kelas yang artinya adalah blueprint dari objek. Maka kita harus mendeklarasikan objek baru. Ini dikarenakan objek adalah representasi nyata dari kelas.
objeknya misalnya pegawai, dari kelas pegawai, PG 1 sama dengan new pegawai. Oke, ini terlihat bahwa kelas pegawai saya membuat objek PG1. Nah, dari PG1 saya bisa memanggil metode tampil, kemudian metode tampil tanpa parameter, kemudian yang berikutnya metode tampil dengan satu parameter, kemudian metode tampil dengan dua parameter, kemudian metode tampil juga dengan 3 parameter. Ya, saya beri sedikit pemisah supaya terlihat. Kemudian saya tambahkan lagi. Oke, terakhir kita lihat apakah berhasil dengan baik ataukah tidak. Tidak ada error. Kemudian dari sisi logika juga berjalan dengan baik. Baik, sudah saya sampaikan materi tentang overloading. Materi berikutnya yang juga adalah salah satu pilar penting di dalam object oriented programming adalah overriding. Nah, untuk itu kita butuh project baru. Namanya adalah project PRJ overriding. Overriding ini terjadi, ya, suatu keadaan yang terjadi pada inheritance, pada pewarisan. Jadi overriding adalah pendefinisian ulang. Jadi sederhananya overriding adalah pendefinisian ulang metode yang ada pada subclass ditulis ulang pada subclassnya. Saya ingatkan kembali bahwa inheritance ada 2 kelas yang punya relasi, punya hubungan, yang mana hubungannya adalah hubungan induk dan turunannya, induk dan anak, dan istilahnya ada superclass atau induknya dan subclass sebagai kelas turunannya atau kelas anak. Dan tentunya induk, kelas induk superclass akan mewarisi
beberapa ciri kepada turunannya. Cirinya apa? Yaitu ciri-cirinya adalah atribut atau metode yang akses modifiernya adalah public atau juga protected. Baik. Nah, seperti saya bilang, ini suatu kondisi yang terjadi pada kelas superclass dan subclass. Kita buat dulu superclassnya. Saya buat sederhana sekali. Kelas A. Kelas A adalah superclass, kelas induk, dan di dalamnya ada tampil, kelas tampil, system.out ini sudah ada kelas A sebagai superclass, dan di dalam kelas ada metode yang namanya adalah metode tampil, dan kelas B adalah kelas turunan dari kelas A, ya. Jadi A adalah subclass, sedangkan A adalah superclass induk dan turunannya kelas B. Nah, turunannya digunakan extends A. Oke. Nah, di sini saya bilang overriding adalah pendefinisian ulang kelas yang ada di pendefinisian ulang metode yang ada di superclass akan didefinisikan ulang untuk kelas B. Jadi yang tadinya di superclass mengerjakan aksi tertentu, nah ini akan kita definisikan ulang. Bagaimana caranya? Tetap sama. Kita buat kembali void tampil. Jadi namanya sama persis, tapi yang membedakannya adalah aksi yang dikerjakan. Saya beri sedikit super class, dan ini adalah subclass. Superclass dan subclassnya. Nah, kalau kalian mengamati di sini terlihat di dalam kelas A dan kelas B tentunya ada hubungan inheritance, dan di kelas A dan B punya punya metode yang namanya sama persis, metode tampil. Nah, bedanya di sini saya mendefinisikan ulang. Jadi di kelas A aksinya adalah menampilkan kalimat tertentu, sedangkan di kelas B, kelas turunannya akan menampilkan kalimat yang berbeda. Nah, apakah konsep ini akan berjalan dengan baik? Akan kita lihat. Misal di sini B sama dengan B objek B sama dengan new B. Kita running.
Terlihat ya di sini, ketika kita membuat kelas dari objek, kita membuat objek dari kelas B dan yang dieksekusi adalah metode tampil, maka yang akan dieksekusi adalah metode tampil yang ada di kelas B, bukan dari kelas A. Ini terjadi karena metode tampil sudah kita definisikan. Nah, bagaimana kalau tidak ada? Ini saya jadikan komentar dulu. Yang terjadi adalah yang tampil adalah kalimat metode tampil dari kelas A. Saya ingatkan kembali, ada konsep inheritance, pewarisan, ada metode-metode public yang diwariskan dari induknya kelas A superkelas ke kelas anaknya kelas B, sehingga kalau saya membuat objek dari kelas B dan mengeksekusi tampil, ya yang dieksekusi adalah metode tampil yang ada di kelas A. Nah, ini yang dinamakan dengan overriding. Nah, apakah saya bisa masih menggunakan metode tampil di kelas A? Jawabannya tetap bisa, tapi dengan catatan bahwa saya harus tetap membuat objek dari kelas A. Kita running. Nah, ini ya. Ini dinamakan dengan overriding, pendefinisian ulang suatu metode. Dan ini bisa terjadi dan sangat sering terjadi kalau kita menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek, atau yang lebih dikenal di dunia dengan object oriented programming. Saya akhiri dengan ucapan selamat belajar. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.